Selanjutnya kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Kiai Muda kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Khairul Huda Al-Sahri. Pada beliau dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru-guru kita, Pak Ustaz Kiai Haji Jamal DKM Masjid Al-Huda. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat panjang umur. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Abuya Kiai Jamal Abdul Khair. Walaupun beliau tadi bilang saya mah tukang supir ambulan wasilah. Mau 1000 kali ngomong supir bagian beliau untuk guru kita. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru saya Kiai Mahmud Rahmatullah HR, Pak Ustaz Haji, Ustaz kita Ustaz Hamzah, Ustaz Tilawat Umar, Abuya Kiai Haji Muhammad Sohib, Kiai Haji Abdul Khair, Kiai Haji Abdul Ghani, Kiai Ahmad Abbas, kemudian juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Kiai Haji Ahmad Nurul MA. Mudah-mudahan guru kita Allah berikan sehat walafiat panjang umur dan manfaat. Hadirin jamaah wasilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita ditakdirkan untuk bisa hadir ke tempat yang mulia ini. Kalau bukan karena takdir Allah, kita nggak akan bisa sampai ke tempat yang mulia ini. Sehatlah dia, kuat dia, masih bisa melaksanakan ibadah sholat subuh. Kalau Allah nggak takdirin datang ke tempat yang mulia ini, maka dia nggak akan sampai ke tempat yang mulia ini. Maka kita pada hari ini, pada pagi hari ini yang berjumpa di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan nanti kita diperjumpakan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih berada di awal-awal bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini bagian daripada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Salah satunya adalah bulan Rajab yang pada hari ini kita masih dihadirkan oleh Allah Subhanahu. Maka di bulan Rajab ini kita diperintahkan untuk perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi bilang kiai kita, guru kita Kiai Jawas Abdul Khair, kita perlu adanya tasawuf, bukan hanya sekedar fikih. Maka ulama-ulama tasawuf, ahli-ahli sufi membagi supaya kita ini sampai usul kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan takhalli, tahalli dan tajalli. Apa itu takhalli? Takhalli pembersihan jiwa kita supaya kita ringan ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih kita semuanya nih, Pak, semuanya kita ini ada nggak yang nggak punya dosa? Saya tanya, kita punya dosa apa enggak nih? Dosa kita seabreg-abreg, dosa kita banyak. Maka supaya kita lebih ringan untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala, kudu takhalli dulu.
bersihin jiwa kita, bersihin diri kita, termasuk kita mandi taubat. Nanti kalau kita sudah takhalli, banyak istighfar. Makanya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika berkhawat naik ke Gua Hira, beliau baru mendapatkan wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Walaupun beliau ma ana biqari, tetapi beliau dituntun oleh Allah Subhanahu. Kemudian tahalli, apa itu tahalli? Sebetulnya saya nggak pengen ngomong ini tadi karena beliau guru kita nyampein itu, jadi saya lanjutin. Tahalli itu adalah pengisian, penghias jiwa kita. Dengan cara apa kita tahalli? Dengan cara perbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilangin tuh sombong kita. Jauhin jiwa-jiwa kita yang kotor, sakit hati kita, nggak demen kalau punya tetangga maju, nggak demen. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu? Buang jauh-jauh ke laut. Kagak resep kalau punya teman, punya ustaz, sama-sama ustaz, punya teman, punya kawan maju, nggak resep itu, nggak resep begitu, nggak resep. Ada yang begitu ada? Kagak demen punya tetangga maju. Padahal rizki yang telah Allah siapkan terhadap kita udah ditulis, dicatat ketika kita masih kandungan ibu dan orang tua kita. Hadirin jamaah porsi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahalli, kita hias jiwa kita. Maka jangan sampai kita termasuk di dalam surat Al-An'am ayat 179 kalau nggak salah, 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yusma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ngeri bang, ngeri enggak? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kebanyakan yang masuk dalam neraka itu dari golongan jin. Yang pertama, kita ini jin atau bukan? Yang kedua setelah jin manusia, kita semua ini manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi hatinya enggak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Apakah ayat Allah itu Al-Quran saja? Bukan bang. Ini semua ujian. Kita berangkat dari tempat kita ke puncak gunung, kita ke laut, kita bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayat-ayat Allah. Mereka nggak bisa memahami, hatinya buta. Kenapa? Karena saking kotornya sehingga tertutup hijab, tidak bisa berhadapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Matanya kagak ngelihat, matanya buta. Bukan berarti matanya nggak bisa ngelihat begini, nggak bisa, bukan. Tetangga kita anaknya nangis karena gara-gara nggak makan, pengen bayaran, nyari duit, orang tuanya susah, sekolahnya mandek, kita pora-pora kagak lihat. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Kita punya tetangga, aki-aki, nenek-nenek, anaknya udah kagak ada, emang semata wayang, cuman hidup berdua-dua, nyak sama baba, anak kagak punya. Anak kagak punya, berarti kan matu kagak punya. Kita punya tetangga, kita lihat kalau mata kita bisa ngelihat kira-kira itu orang tua kita tolongin apa kagak. Nah kadang-kadang kita pora-pora kagak lihat, padahal mata kita mau. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Yang lebih ngeri lagi Pak, yang lebih ngeri lagi, walahum adhanul la yusma'una biha. Dia punya kuping, punya telinga, tetapi telinganya tidak pernah didengarkan. Telinganya nggak pernah dipakai untuk mendengarkan suatu hal yang kebaikan, termasuk azan. Jujur, jawab jujur. Ketika muadzin memanggil kita,
dengan ucapan hayya 'alas shalah. Buru-buru nggak kita? Jawab jujur, buru-buru nggak? Lahum adzan la yasma'una biha. As-salatu khairum minan naum. Bangun nggak kita? Bangun nggak? Oh, saya masih percaya. Yang enak kita narik hambal lagi, kita tutup kuping kita, bangun jam 8 pagi. Bener nggak? Apalagi hari Minggu, pagi kagak kerja, kagak kesempatan ini tidur sampai siang. Ini model kita. Maka kita dikatakan, kalau seandainya kita punya hati kita nggak pergunakan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka ulama-ulama tasawuf kalau sudah tahalli, tajalli. Ini contoh tajalli nih paling konkret saya kasih tahu. Kita sering ngaji sama beliau, guru kita Ki Haji Jawas Abdul Khair. Kalau kita datang umpamanya beliau mudah-mudahan panjang umur. Beliau umpama nggak ada. Kalau kita datang ke Porsila ngelihat sorban yang kayak begitu tuh yang kuning, kita nangis. Netes air mata kita. Orang yang kagak pernah ketemu beliau bingung nggak kira-kira? Bingung. Lalu ngapa jadi sorban lu tangisin? Kan begitu. Padahal yang kita lihat sorban apa beliau? Yang kita lihat bukan sorbannya, tapi beliau, guru kita Kiai Jawas Abdul Khair. Itu contoh konkret daripada tahalli, tajalli. Hadirin jamaah Porsila yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, bukan saya menerangkan, bukan ini, bukan. Cuman karena memang kebetulan saya dijadwalin di Porsila, kalau saya kagak datang saya salah. Saya datang saya salah, kagak datang juga salah. Karena memang saya bergantian, saya ngomong sama kakak saya, Kiai Haji Saki Iskandar, Bang Haji jangan sampai nggak aktif di Porsila. Saya entar belakangan, sebab saya dipesan sama bapak saya. Kata bapak saya begini, inti lo kalau udah jadi guru, udah jadi ustadz, kalau masih ada yang tua, jangan pengen buru-buru duduk di depan, gitu. Inti juga ada waktunya, mak udah pasti duduk di depan. Kalau masih ada yang tua, jangan buru-buru pengen duduk di depan. Kenapa? Nanti kalau sudah waktunya pasti lo bakal duduk di depan. Begitu itu saya pakai banget itu. Makanya sampai sekarang saya usahain begitu supaya menggirangkan pesan orang tua saya. Hadirin jamaah Porsila yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya tiga oleh saya kutip dari kitab Nasha'ihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Nawawi. Yuk ke depan di masa-masa bulan Rajab ini kita pakai pesan beliau. Beliau mengutip perkataan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kata beliau, kun indan nasi, kun indallahi khairun minan nas. Jadilah engkau di hadapan Allah sebaik-baiknya manusia, secakep-cakepnya manusia. Kenapa? Kalau kita di hadapan Allah nih Pak, kalau kita di hadapan Allah, kita paling cakep di hadapan Allah, ngadu kepada Allah. Kita pakai minyak wangi, kita bersih diri kita, paling cakep kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat saja yang kedua, kata Sayyidina Ali, beliau katakan, wakun indan nafsi rajulan. Jadilah kamu melihat diri kamu seorang yang rendah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika kita berhadapan dengan kawan-kawan kita bukan merasa ahli ibadah. Walaupun kita orang alim, kita tahu tentang agama apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita, tetap kita merasa paling tidak tahu. Sehingga disitulah timbul sifat tawaduk kita kepada guru-guru kita. Sehebat apapun murid Pak, Bang, sehebat apapun murid, kalau di depan guru pora-pora nggak tahu aja. Kalau depan guru pora-pora kagak tahu aja, kita ngerti, pora-pora nggak ngerti aja udah. Itu bagian daripada akhlak kita kepada guru kita. Sebab repot kalau orang tua kita punya salah sama orang tua, kita minta maaf sama dia, kira-kira dimaafin nggak?
dimaafin sejelek-jeleknya orang tua, semarah-marahnya orang tua. Kalau kita minta maaf pasti dimaafin. Tapi repot kalau guru kita, Pak. Kenapa di dalam Ta'limul Muta'allim dijelaskan bahwa guru didahulukan terhadap orang tua? Karena guru kepengen muridnya bukan hanya bahagia di dunia, tetapi seorang guru kepengen muridnya hidup juga bahagia di akhirat. Itu kelebihan daripada guru. Kemudian yang terakhir, saya mohon diberitahu yang sebesar-besarnya apabila kekurangan yang keluar dari mulut saya ini, banyak kesalahan para guru, para kiai, para asatid, mohon maaf, namanya juga bocah baru kemarin mah salah wajar nggak kira-kira? Wajar. Salah ngomong wajar, salah kata juga wajar, salah langkah juga wajar. Kalau guru-guru kita salah langkah kurang ajar namanya. Mohon maaf ya. Jadi apabila banyak kekurangan, saya mohon dimohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.